mengatakan makom tajwid itu hebat, dia sila saja di rumah duitnya banyak. Ya, duitnya datang sendiri. Iya. Ingat, makom kasab ini adalah orang yang mendapatkan sesuap nasi harus dengan susah payah. Jadi kan kebahagiaannya berbeda, tetap sama saja. Jadi kita nggak usah menyangkal apapun kepada Allah, kita terima saja. Kalau memang saya dikasih kesempatan menjadi ma'rifatullah dengan bimbingan seorang mursyid, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya dijadikan makom kasab saja, ya alhamdulillah. Yang penting mah saya ini tidak pernah minta jadi jenderal, paham nggak? Jadi kopral pun jadi, yang penting asal terbawa dalam rombongan kebenaran. Barangkali jadi kopral terlalu tinggi, udah jadi kudanya aja deh, nggak apa-apa. Yang penting saya terbawa. Kalau kuda masih terlalu mahal, udah jadi tapal kudanya deh, jadi sepatu kudanya. Yang penting saya terbawa dalam rombongan kebenaran itu. Jadi artinya pada akhirnya bahwa yang paling aman bagi saya adalah melalui suluk. Ada wilayah spiritual itu wilayah yang sangat rawan. Ya, kita incognito ya, sesuatu yang rawan dan kita nggak tahu gitu mana ujung pangkalnya. Makanya diperlukan mursyid itu adalah orang yang membimbing, yang punya detektor. Sebab apalagi kita, Nabi Ibrahim saja, sekelas Nabi Ibrahim itu masih didatangi oleh iblis yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, ana rabbuka, aku Tuhanmu hai Ibrahim. Ahlaltu lakal muharramat, semua yang haram halal buat kamu. Nabi Ibrahim logika masih jalan. Mana mungkin Tuhan menghalalkan semua yang haram? Iya, iblis kamu ini kan dilempar sebagai batu, dan sampai sekarang kita napak tilas. Balang jumroh itu, jamarat itu kan melempar setan. Itu napak tilas sekalipun tidak kenal. Artinya bahwa mengapa perlu seorang pembimbing? Karena kita masih dalam wilayah rawan, kita tidak punya detektor. Bisa terjadi, dan itu berulang-ulang terjadi, orang tersesat, setan datang, ngaku malaikat, ngaku Jibril, ngaku Israel dan sebagainya, diberi kesaktian, akhirnya mengajak orang sesat. Itu yang terjadi di mana-mana. Kita nggak usah nyebutin namanya lah, nanti urusnya panjang lagi ya. Nah itu. Jadi melalui ini. Nah kemudian bimbingannya ada melalui suluk namanya. Suluk itu melalui proses mujahadah, mulazamah, muadzabah dengan zikir namanya suluk. Dan ini yang paling aman daripada cara wali majdzub ya, yang ujug-ujug gitu. Ada. Kenapa jazab itu tidak usah di ini? Karena yang paling aman suluk. Artinya kita mulai proses perjalanan, ya jalurnya jelas, torekotnya ada, ting bating. Andikan suatu ketika kita tersesat, kita tahu jalan pulang. Kalau ujuk-ujuk kita langsung dilemparkan ke tempat itu, kita nggak bisa pulang. Nah, ada waliullah yang ujuk-ujuk namanya, non ujuk-ujuk teh, apa Ahmad? Tiba-tiba, kaligane, tanpa ada suluk, tanpa ada torekot, bimbingan, langsung ujuk-ujuk langsung jadi wali. Nah, ini terjadi, sekalipun tidak banyak, dan Anda nggak usah niru, seperti itu. Sesuatu yang jarang terjadi nggak usah ditiru.
meniru itu sesuatu yang sering terjadi. Kalau yang jarang nggak usah. Banyak seperti Dhunnun Al-Masri, dia pemabuk, perampok, bertobat hari ini langsung jadi wali. Rabil Adawiyah juga seorang perempuan kolgal, ya, seorang perempuan panggilan, seorang pelacur, bertobat hari itu pagi malam bertobat, paginya jadi waliullah. Tapi itu kan tidak bisa dicontoh. Itu. Kenapa? Walau bagaimanapun itu hak prerogatif Allah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ada juga yang ketemu mursyid bertahun-tahun yang gak pernah nyampe kok. Kata orang sini, langkah deradat, langkah derdet. Yang bleger baik, artinya nggak ada hasilnya. Sampai gue mengatakan, tambahlah engkau bersujud 200 tahun lagi, nggak bakal nyampe. Memang nggak ada tulisannya. Itu, jadi artinya kita berupaya, tidak ada salahnya orang berupaya, ya kan gitu. Nyampe ya syukur, nggak nyampe ya syukur. Yang pasti apapun yang Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Ya, kenapa? Karena mungkin kita baiknya makom kasab. Artinya untuk mencari makan harus keluar keringat. Ya. Akhirnya saya yakin bahwa orang yang makom kasab ada keistimewaannya, yang makom tajrid juga ada keistimewaannya. Jangan Anda mengatakan makom tajrid itu hebat, dia sila saja di rumah duitnya banyak. Ya, duitnya datang sendiri. Iya. Ingat, makom kasab ini adalah orang yang mendapatkan sesuap nasi harus dengan susah payah. Saya mau nanya, orang yang makom tajrid dengan makom kasab, ketika makan, mana yang nikmatnya lebih besar? Orang ini, Anda kehilangan nafsu makan. Saya tidak menganjurkan minum pil nafsu makan. Masih mending Anda pergi ke sawah, mencangkul di sawah, dan silakan makan di sawah. Nggak perlu pil nafsu makan lagi. Anda urungnya 4 kali, makanya lahap sekali, betul nggak? Jadi kan kebahagiaannya berbeda. Tetap sama saja. Jadi kita nggak usah menyangkal apapun kepada Allah, kita terima saja. Kalau memang saya dikasih kesempatan menjadi ma'rifatullah dengan bimbingan seorang mursyid, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya dijadikan makom kasab saja, ya alhamdulillah. Yang penting mah saya ini tidak pernah minta jadi jenderal. Paham nggak? Jadi kopral pun jadi. Yang penting asal terbawa dalam rombongan kebenaran. Barangkali jadi kopral terlalu tinggi, udah jadi kudanya aja deh, nggak apa-apa. Yang penting saya terbawa. Kalau kuda masih terlalu mahal, udah jadi tapal kudanya deh, jadi sepatu kudanya. Yang penting saya terbawa dalam rombongan kebenaran itu. Jadi artinya pada akhirnya bahwa yang paling aman bagi saya adalah melalui suluk. Ada bimbingannya, ada wiridanya, ada pencerahannya, ada rujukan referensinya ya, dengan keilmuannya, dengan psikologinya, dengan sosiologinya, dengan ilmu keagamaannya, tafsirnya, hadisnya, itu lebih aman ya. Tapi juga Anda jangan berkecil hati. Bisa nggak Anda menjadi wali majdzub, ujub-ujub? Bisa. Iya. Syaratnya apa? Kebersihan hatimu kok. Kebersihan hatimu. Percaya dengan kebersihan hatimu, sekalipun secara syariat kita masih penuh dengan kemaksiatan, tapi hati kita bersih. Saya kasih tahu, kenapa Rabil Adawiyah jadi wali Allah. Dia sadar dia melacur,
Dia sadar dia berdosa, tapi dia untuk survive, menantang kehidupan. Dia sadar. Daripada orang yang selama hidupnya merasa berbuat baik, tapi nyatanya adalah kejahatan semuanya. Itu kemunafikan itu. Bajunya disobek-sobek sendiri, dijahit sendiri supaya kelihatan miskin. Ya, mukanya dikuning-kuning biar kelihatan pucat, tukang puasa. Ya kan, bawa tasbih, nggak tahu ngitung apa itu tuh. Yang penting kita hati kita yang bersih, yang jujur saja dengan Allah. Allah tidak melihat hebat ketika kita tidak berdosa. Allah akan melihat hebat ketika kita cepat bertobat kepadanya. Terima kasih.